Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang sangat spesial dan bahagia karena sesuatu yang spesial harus dimulai dengan persatuan. Kalau persatuan dan insan, namanya pernikahan. Kalau sudah persiapan pernikahan, ada dua pilihan. WO atau venue dulu. Jawaban ini pasti dicari oleh banyak masyarakat. Nah, jawaban ini akan kita bongkar di podcast Ruang Tamu untuk edisi kali ini dengan dua tamu spesial kita. Ada Mbak Sulis dan juga Mbak Esti. Apa kabar? Kenapa nggak ada tepuk tangannya? Selamat datang kembali Mas Mario. Terima kasih Mbak Sulis. Mbak Esti apa kabar? Baik, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Mbak Sulis pasti baik. Pasti baik dan juga sehat. Ini menjadi pertanyaan besar bagi semua masyarakat atau ya saya menyebutnya calon pengantin lah ya. Calon pengantin ya. Syarat utamanya itu sebelum memilih WO atau venue itu harus ada pasangannya dulu. Betul. Setuju, pasti. Oke, kalau menjadi pertanyaan itu yang dilemparkan ke teman-teman semuanya, Mbak Sulis dari Atria, Mbak Esti dari wedding organizer dan konsultan juga ya, soal masalah pernikahan ya. Betul. Bagian dari KUA bukan? Bukan ya, kebetulan. Saya mau garis bawahi dulu. Di luar gitu. dari Kementerian Agama. Di luar dari Kementerian Agama. Kalau Mbak Sulis pertanyaan itu sering muncul nggak? Venue dulu atau WU dulu nih? Sering. Pasti orang yang datang pastinya kadang-kadang orang yang masih baru pertama kali menikah atau baru pertama kali mantu, Mbak baiknya saya itu nentuin venue dulu atau WO dulu sih gitu. Ya karena saya orang venue, ya venue dulu dong. Iya, jawabannya seperti itu. Betul. Terus akhirnya setelah memilih venue di mana gitu? Venue-nya pastinya di Atria. Penyampaiannya yang lebih detailnya seperti apa? Nah, kalau Atria ini kan kebetulan baru saja renovasi ya, Mas Mario. Pastinya kita mengakomodir untuk semua kebutuhan, tidak hanya weddingnya aja nih. Kebetulan kita punya ruangan baru, namanya ruang Ivory. 1 dan 2 itu kapasitasnya 90 orang. Di lantai berapa itu? Lantai 1. Lantai 1, oke. Betul, di lantai lobby. Nah, itu bisa buat mulai sangcit kalau ada yang sangcit, mulai lamaran kalau ada yang lamaran, dan pun akad. Kalau akad kita bisa ada mulai mengembangkan lagi di pool. Oh iya. Nah, siapa tahu seringnya lihat Instagramnya Atria pasti kan berumut terus. Nah, di situ. Di paling atas nggak ada? Paling atas kebetulan belum ada, belum terpikir. Biasanya kan sensasi itu atau dikenang itu harus sesuatu tempat yang spesial. Kalau request boleh berarti? Boleh, tapi bersiaplah angkat dengan pipa-pipa kalau di atasnya. Pipa kok soalnya. Oke, sudah ada log jawaban terkait dengan venue. Bagaimana dengan WO-nya? Mbak Esi seperti apa nih? Oke, menarik banget ya. Karena venue sama WO ini sering ditanyakan lately. Karena kemana dulu nih? Kalau misalkan klien ke kita nanya nih, venue dulu atau WO dulu? Nah, kalau kita tuh jawabannya gini. Kalau WO itu untuk nge-planning, nge-budgeting, nge-konsep semuanya. Tapi venue ini juga harus didahulukan. Karena apa? Venue itu cuma satu. Betul. Tapi yang rebutan Semalang Raya. Apalagi Atria ya. Apalagi Atria. Luar kota. Sampai mana paling jauh? Jakarta ada kan? Tuh pernah. Kayaknya pernah dari Eropa deh kayaknya. Ada juga. Ada kan Eropa? Ada juga. Oke. Nah, ketika memberikan pengertian pada pasangan, biasanya keluarga itu kan juga turut rembuk juga. Iya. Pak De Bude semua diajak soalnya. Itu kadang cucunya juga. Comfortable dari Atria itu seperti apa? Kalau untuk keluarga, otomatis kan yang diundang kan 1.000 lebih kan? Betul. Kalau di kami kebanyakan karena orang luar kota yang menginap sekarang. Nah, jadi satu sama menginapnya. Dan access point kita kan tidak jauh dari tol. Lebih mudah orang-orang untuk menjelaskan di mana sih Atria. Ya udah keluar tol balik kiri lurus aja ntar ketemu Atria. Penjelasannya gitu ya? Iya. Nggak cari aja di Google nggak? Atau ChatGPT. Bukan kita ya ChatGPT. Saya tuh gini, melihat beberapa mungkin sebagian dari orang ya, mereka itu kan sangat mereka mungkin worry juga ya. Terkait dengan acara 1 kali loh ya. Itu menghadapi orang-orang seperti itu seperti apa sih? Punya trik sendiri nggak? Kalau Mbak Sulis. WO yang sering ya kayaknya? Yang sering menghadapi yang seperti itu. Biasanya Budi gitu, Tante gitu. Semua. Jadi karena pernikahan ini tuh dreamingnya bukan hanya di mantannya aja, tapi dari keluarga, dari Bude, Pak D, nenek pun juga gitu ya. Jadi kalau misalkan keluarga atau klien kami sedang bingung, itu biasanya memang kita yang membantu untuk nge-breakdown apa sih yang dibikin bingung kayak gitu. Jadi larinya ke WO sebelum. Jadi teman curhat juga ya. Betul. Mbak Sulis juga pernah nemuin yang curhat. Mbak Sulis, aku mau curhat dulu dong gitu. Pernah. Lama gitu Dede ya? kali ya.
Pokoknya jangan curhat soal uang ya, itu saya nggak bisa bantu nih ya kan. Gitu ya Mbak. Emang kenapa? Emang kenapa? Biasanya tuh kalau di kita perbedaan jenis makanan bisa jadi maunya orang tua yang penting makanannya tuh bisa dimakan sama semua tamu karena profiling tamu kan biasanya bapak ibunya yang tahu ya. Tapi si mantan kan enggak, aku maunya tuh makanan yang mewah kelihatannya, yang lucu, belum lagi ngomongin dekor kan banyak tuh perdebatan soal dekor. Tamu undangan juga maunya papa mamanya ya yang banyak. Kalau anak sekarang kan udah masuk Gen Z ya, yang menikah ya, udah yang namanya lucu-lucu, bagus-bagus gitu, yang namanya itu maunya ya yang intimate aja, yang maunya cuma teman-temanku aja, keluarga aja. Jadi juga perdebatan. Jadi penengah. Anda berdua ini jadi penengah? Betul, bridging ya. Betul. Dan penengahnya pun kita tidak harus memikirkan profit kita sendiri ya. Betul. Kalau profit kita kan pastinya ya yang banyak dong. Oke, quote of the quote, bukan memikirkan diri sendiri ya. Yes. Tapi memang kalau misalkan bicara soal pernikahan itu ya, kalau pernikahan itu kan banyak yang pengennya tuh sangat luar biasa, megahnya begitu. Atria bisa mewujudkan itu nggak? Pastinya ya, makanya kenapa kita merenovasi hotel ini karena dengan sedemikian rupa, supaya kita berdiri 13 tahun kan pasti sudah banyak pasangan wedding. Setahun aja kita bisa 50-an orang, 50 pasangan yang wedding di sini. Butuhlah tempat yang lain untuk orang-orang datang ke sini. Gitu. Kita juga punya ruangan namanya Grand Ballroom, itu bisa 1.500 untuk orang yang wedding. Pak itu juga udah sering di sini, CEO-nya udah sering banget. Baru kemarin kan, yang orang Belanda. Yang kemarin banget. Kemarin banget. Siapa udah namanya? honeymoon ke Jepang sekarang. Namanya Van pasti ya? Bukan. Oh nggak ada Van-nya? Karena orang kebetulan. Belanda Van, orang Vietnam Nguyen gitu. Iya, betul. Bukan, ini lain ya. Lain. Kebetulan Belandanya Sunda. Oh Belandanya Sunda, masih ada bau-bau Sunda. Jadi bukan Van. Kita Don yang juga, handle, bukan kan? Don juga. Tapi memang sih ya kalau permintaan dari klien ataupun juga yang pesan itu kan harus jauh-jauh hari ya. Betul. Nah itu standar minimum untuk pemesanan ada sendiri? Kalau di kami menyarankannya 6 bulan sampai 12 bulan. Sampai 1 tahun. Justru itu ya? Nah, karena ada beberapa tipe nih. Kalau mau yang tanggal cantik atau tanggalnya ngitung apa tuh namanya? Jawa-Jawaan, itu weton. Saya sarankan 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan. Tapi ada juga nih orang yang aku bisanya cuma cutinya di bulan ini. Sering kan sekarang? Seperti itu. Aku kerjanya di luar negeri, cutinya berdua bisa ini aja. Nah, itu yang 3 bulanan juga kita ada. Kalau dari WO, permintaannya biasanya untuk tanggal? Sama, 6 sampai 12 bulan. 6 bulan tuh udah mepet banget. Iya, untuk kita ya. Gitu, untuk kita, venue dan WO, terutama yang priority vendor ini ya. Oh gitu, jadi WO ini juga nyediain untuk konsultasi masalah weton juga? Kebetulan saya bisa ngitung. Oh, bisa ngitung nggak sih? Kan, tadi itu kan? Ya, tanya Pak Joko. Ya, balik lagi ke sini. Oh, iya. Tapi emang kalau untuk menghitung pernikahan, itu kan ada sometimes mungkin ada tamu yang mintanya unik-unik gitu ya. Pengalaman apa di Atria? Pengalaman? Mungkin temanya dibuat apa, tamunya spesial. Ada. Kalau tema satu. ngomong-ngomong ada. Aku pengennya yang tema SeaWorld. Jadi semua makanan harus bentuk kayak kerang, kayak gitu-gitu ada. Dan di sini langsung disiapin? Bisa. Berbagai macam bentuk? Berbagai itu macam kan bentuk? yang bisa dimodifikasi kayak dessertnya kan? Kalau Iya, makanan kue-kue ya pasti seperti itu. Terus sekarang banyak yang temanya digelapin tuh Mbak Hesti, ya kan? Nanti ininya cuma ngesorot. Itu alhamdulillah sih untuk Udah pencipta tema blackout itu lumayan kan ngirit listrik sih. Tambah senang sebenarnya ya. Iya. Oke. Kalau dari WO juga sama, artinya sometimes mungkin ada yang sangat banget cerewet gitu ya. Cerewet itu relatif, tergantung kita bagaimana untuk menanganinya. Langsung jadi orang wise gitu ya teman-teman. Begitu, iya. Padahal. Pengalaman yang bareng Atri yang paling saya ingat sampai sekarang adalah ada satu klien yang sudah booking WO, venue-nya pengen di Atria, sampai kapanpun Mbak tanggal ini, gak ada Mbak penuh tanggal ini, sampai nemu tanggalnya. Oke. Itu, karena pengen banget di Atria. Oke. Sejak Atria renovasi ini. Iya. Iya memang sekarang menjadi komoditi besar ya untuk wedding itu ya. Dan terlihat juga apa yang ada di belakang kita, ini mulai dari cuman nggak ada baju cowoknya aja,
Bisa. Oh bisa ya? Mau diganti sekarang? Enggak sekarang dulu. Pasangannya belum ada gitu. Ada sih, tapi juga nggak ikut podcast saja. Tapi emang kalau melihat dari sekarang tren yang muncul di masyarakat, ini kan banyak yang FOMO ya. FOMO. Bener kan? Masalah tempat, masalah tema, emosional juga, gampang FOMO. Nah, yang membuat menarik dari Atria, selain untuk tempatnya, tentu Atria punya tim sendiri untuk menenangkan. Betul. Dan ini collab dengan teman-teman WO. Betul. Okay. Kita pasti, kalau orang datang, venue-nya oke di Atria, WO-nya siapa Bu? Pastikan kita. Oh selalu seperti itu? Ya, pasti kita tanyakan itu. Dan untungnya, karena kita sudah berdiri 13 tahun, kita sudah punya tim-tim yang support untuk perweddingan ini. Perweddingan. Ada target sendiri nggak? Atria itu berapa dalam 1 tahun weddingnya? Dalam 1 tahun kita 50 wedding. Target 50 wedding. Okay. Ayo mari ramaikan Atria. Ramaikan ya. 50 pasangan. Tapi kan di setiap tahun ada bulan-bulan tertentu yang nggak boleh nikah. Muharram masih ada yang nikah? Masih ada. Kita kemarin. Baru Muharram ya? Iya, tahun ini agak lumayan oke ya untuk Suro ini gitu. Suro atau Muharram ya, kalau orang Jawa bilangnya Suro gitu ya. Suro si ono ta gitu kan biasanya. Ada. Kemarin kita baru aja sama Atria juga di bulan Suro. Kebetulan ya itu tadi yang dari Belanda itu tadi. Karena dia Belanda nggak tahu Suro kali ya. Yes, karena Sunda juga jadi nggak tahu Suro. Oke. Jadi yang tidak Jawa-Jawa Suro masih bisa kita. Minggu depan kita kebetulan masih ada slot kosong. Baik, karena masih Suro ya. Artinya sekarang pernikahan bukan tertuju pada satu larangan gitu ya. Jadi untuk pernikahan itu bisa kapanpun. Dan Atria bisa mewujudkan itu. Bisa, pasti bisa. Tahun baru gimana? Tahun baru, tahun depan kebetulan tanggal 2 sudah ada yang booking. Yang tanggal 31-nya ke tanggal 1 bisa minta itu, ada nggak? Kalau pagi bisa, kalau pagi. Oh, kalau malam? Kalau sore New Year Eve ya Mbak. Kita semangat pokoknya cetak uang aja Atria. Kalau pergantian tahun, ada yang minta? Belum ada? Belum ada. Soalnya saya pernah. Oh iya? Pergantian tahun, ditawarin pergantian tahun. Tahun baru. Karena dia mau mengambil momen untuk kembang apinya. Oh. Tawarin aja itu. Ya nikah, bisa. Kita bundling aja. Yuk, di Atria. Soalnya ada yang unik, jadi ada beberapa momen yang unik ketika tahun baru itu mereka ngambil momennya di outdoor. Kan ada kembang api itu. Iya, betul. Nah dia ngambil fotonya sekalian gitu. Jadi momennya dirayain sama orang seluruh dunia. Katanya sih gitu. Cuman ya memang ya keunikan macam-macam lah seperti itu ya. Tapi kalau tertuju dari apa yang ada di sini, untuk Atria sendiri sangat family nggak tempatnya? Karena bukan hanya untuk yang nikah nih. Pasti keluarga bawa anak-anak, safety-nya seperti apa. Kadang anak-anak, teman-teman WO pasti susah kalau udah ngatur anak-anak ya. Betul. Iya. Kesana kemari. Iya. Kebetulan ballroom kita kalau untuk soal wedding ya, ballroom kita juga ukurannya sangat luas. Ukurannya 999 square meter. Dan itu pun bisa dibuat orang 1.500, jadi luas banget. Luas ya? Luas banget. Nah di dalam sering juga tamu-tamunya Mbak Hesti lari-larian anak kecil sampai gulung-gulung gitu bisa. Ada yang gitu. Terus ya? Kita di luar juga pre-function juga luas, lumayan luas. Betul. Pool activity juga kita ada. Terus kids corner juga ada. Kita ada jualan kue-kue kecil, kue-kue manis itu juga ada. Dan tidak hanya di dalam hotel. Di samping-samping kita juga banyak kuliner. Kebetulan ya kan, ada ini itu banyak. Nah, bukan promo soalnya kan, jadi nggak disebut. Bukan support. Bukan support ya. Bukan jadi tidak hanya di dalam hotel, tapi di sekitaran hotel juga banyak kuliner. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang untuk selalu menghubungi Hotel Atria kalau misalkan ada event-event. Di mana hubunginya? Baik. Karena ini harus di-declare dulu deh di mana. Boleh, bisa di @atriahotelmalang untuk Instagram, bisa di situ aja. Nanti kita bagi-bagi nomor handphone. Oke. Kalau kolaborasi yang dirasakan teman-teman Atria, itu kan kolaborasi bukan hanya dengan satu WO. Betul. Ya kan? Betul. Pasti dengan berapa? 10 ya? 10 Lebih dong. Semalam Raya kayaknya udah pernah WO, udah kesini semua lah ya. Oke. Saya tuh penasaran dengan kurasi. Teman-teman dari Atria kalau mengkurasi WO, ini WO yang sering kerja sama kita, ini WO yang kayaknya baru. Betul. Betul. Ini kayaknya pecahan yang lama gitu. Lagi banyak. Lagi banyak. Gimana, Pak? Tadi perjanjiannya kita nggak rasa-rasa loh, Mas. Dikit. Artinya kita berbicara soal bagaimana teman-teman Atria itu bisa mengkurasi teman-teman WO. Ini WO yang
oke, ini WO yang benar-benar sudah top namanya. Ini WO kayaknya baru deh, mungkin gitu. Itu pasti akan menjadi pertanyaan juga bagi calon manten kan. Biasanya seperti ini, kalau misalkan namanya kita ada feeling ya, muncul keraguan ini WO siapa, gitu. Oh gitu, seperti itu. Nah kita kebetulan Mbak Esti juga sudah ada di Hastana. Betul. Iya, kayak gitu. Biasanya kita komunikasi sama teman-teman Hastana. Ini orang bener nggak? Nah, kayak gitu. Berarti udah klik gitu ya? Iya, atau karena kita sering itu kan, Iya, sesama WO betul. tuh kita hubungannya erat Gini, kan, gini hubungannya itu. tidak hanya Sama tentang vendor pekerjaan semua ya. kebetulan ya kan. Iya. Kita tanya, udah pernah nggak kerjasama, tahu nggak orang ini, atau ke teman-teman venue lain, Oke. gitu. Misalkan tanya ke hotel sebelah, udah pernah nggak kerjasama sama ini, gimana, pasti kan memberi masukan. Oke. Dari situ kita pelajari dan kita bisa berhati-hati. Gitu. Kalau dari hotel kurasinya pasti dengan wedding organizer, Iya. kalau yang masuk ya. Tapi kalau bypass tanpa wedding organizer langsung masuk, ada rekomendasi khusus untuk Pastinya panggil? ada, kita ada beberapa. Ya, saya rasa Home juga udah sering di sini, kita kerjasama juga oke banget, saya sering Alhamdulillah dibantu. ya. Pasti Alhamdulillah. itu top tier siapa? Home WO. Oh, WO. Ada kantornya, pasti Ada kan sekarang muncul pertanyaan Betul. kayak gitu tuh, ada kantornya, ada saya antar. Oh, Betul. pajak aman ya, Hesti? Aman, insya Allah ya. Iya, sekalian kita Lumayan. memberikan pesan juga lah ya. Iya. Karena pajaknya naik kalau nggak salah ya. Iya, bisa nggak dibahas di sini agak lumayan ya. Nangis nanti nggak ada tisu soalnya di sini kan. Tapi memang menarik kalau kita membahas soal masalah pernikahan ya. Karena pernikahan itu sekali Betul. resepsinya, betul. Betul. Resepsinya apa nikahnya? Nikahnya. Oh nikahnya. Kalau perayaannya Resepsinya bisa bebas. anniversary terus kan ya Oke, kalau resepsi. oke. Kalau teman-teman home menyikapi tentang saya minta intimate aja, gitu. Outdoor, artinya ada outdoornya. Outdoor yang di pool tadi. Poolside. Oh di poolside. Kalau permintaan dari klien minta di outdoor, ada. Selama komposisi dari jumlah tamu, dekorasi yang dibawa, dan areanya Atria oke, kita bisa poolside. Biasanya cuma akad aja di poolside, resepsinya kita tarik ke ballroom. Oke, Gitu. ada beberapa case ketika buka di pool, itu anak kecil-kecilnya pada renang, Mbak Sulis. Pernah terjadi gak? Loh, bener serius? Belum pernah. Belum, aku Oke. pernah. Karena Pengawasan khusus. betul, di kita Iya, kan pengumuman khusus. akad tuh jam 7 banget kan. Kalau di hotel pasti kan jam pertama, jam Yep. 7, jam 8 udah selesai. Betul. Nah, kalau tamu-tamu yang menginap ini liburan, pasti kan mager ya. Pasti mereka tuh Iya, baru keluar sebenarnya. renang jam 8, jam 9-an. Betul. Jadi pas. Oh. Timingnya kita buat Enggak, justru pas. yang saya lihat malah ini anak-anaknya itu. Ada yang lepas baju. Nyemplung. Nah, sih. Belum pernah ya? Iya, iya. Kenapa saya pernah duluan ya? harusnya Perlu ini dipelajari juga sih ini. Iya. Perlu hati-hati berarti Iya, saya. karena Iya, memang iya. ini ya, mungkin karena aji mumpung lah ya, walaupun Aji tempatnya di mumpung. sini, pas di sini gitu. Renang sekalian gitu. Renang sekalian gitu. Orang tua pada pusing, kita ngadem yuk. Gitu kan, ya. Kali-kali Kecil seperti itu gitu ya, ya. kali-kali seperti itu ya. Menghadapi VIP, guys mungkin. Ini kan juga ada protokol sendiri ya. Betul. Teman-teman WO pasti punya standar khusus. Punya. Kita ada escortnya kalau misalkan ada tamu-tamu VIP gitu. Terlebih waktu itu di Atria juga pernah ada acara yang berbintang-bintang, juga ada protokoler, kita sambungkan dengan escort kita. Ada standarnya kalau kita menghadapi teman-teman Beliau itu. klien-klien VIP gitu. Nggak pusing ya ngadepin VIP. Aman, Aman ya? aman. Karena pasti mereka punya standar SOP sendiri. Betul. Soal itu. Ya. Kalau silang pendapat sering terjadi lah. Kalau intervensi, nah apa sikap dari Anda berdua? Dari hotel seperti apa? Dari WO seperti apa? Dari hotel kayaknya lebih Intervensinya baik tuh. jenisnya seperti apa nih? Kamar, Pengen. sterilisasi, Oke. acara sterilisasi, menu. Oh iya, Ya, betul. pasti ada kan? Tes food. Kalau di kami, karena alhamdulillahnya sering dipercaya untuk menghandle bapak-bapak itu, Iya. bapak-bapak dari Jakarta kah, dari mana, pasti protokolernya datang duluan. Hmm. Kalau yang kita sering handle RI1, pasti kayak PLN, PDAM, dokter itu datang duluan. Karena memastikan, Oh, iya. memastikan di hari tersebut ada pemadaman listrik kah, ada Oh ini RI1 Pak Prabowo Air. maksudnya? yang dulu kita Pak Jokowi. Oh itu Pak Jokowi, oke. Gitu. Jadi memastikan semua? Pasti memastikan dulu. Sama, kepolisian juga seperti itu. Biasanya kalau kepolisian, tentara, pasti ada yang datang duluan untuk setup di kamar. Memastikan kamarnya. Ataupun kalau mereka tidak sempat, biasanya minta difotoin atau kayak gitu-gitu. Oh, tapi mereka pasti turun ya? Pasti turun. Pasti Langsung berubah aturan SOP dari hotel atau tetap? tetap.
Kita tidak memandang siapapun yang check-in, tetap. Cuman memang agak effort kalau beliau-beliau yang masuk. Sama juga waktu itu kita ada ketua Mahkamah Agung, itu kebetulan ponakannya wedding di sini. Nah, mereka datang. Untungnya tidak terlalu yang protokoler, jadi ya udah beliaunya makan di ruangan Ivory. Ya, karena kecil kita ya. Yang MA sekarang. MA yang kemarin. Periode kemarin ya. Kemarin. Karena kebanyakan membumi orang-orangnya ya. Iya. Ya, kan orangnya semakin membumi ya orangnya. Iya. Untungnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang membumi. Betul. Kalau teman-teman WO punya SOP sendiri? Kalau dari kita karena klien yang ada VIP itu ada protokolernya, paling intervensi atau pesan khususnya adalah steril area round table aja. Itu udah kita siapkan. Sign dan lain sebagainya sudah kita siapkan beserta namanya supaya tidak ditempati orang lain seperti itu. Saya membayangkan kalau teman-teman Atria kan profesional, mereka berhadapan dengan banyak orang. Sementara kalau teman-teman WO kan ada sebagian yang masuk, ada sebagian keluar gitu ya. Hesti pasti mengalami itu ya. Yes. Nah, yang baru-baru ini di usia-usia Gen Z juga atau kalau sekarang Gen apa sih? Gen Alpha, tapi belum lah. Kalau Gen Alpha anak kita. Belum mau mantu saya Mas Mario. Gen Z. Kali aja. Itu kan ada yang ya mungkin masih mahasiswa. Kan Esti ngomong kayak gitu-gitu kan. Betul. Nah, disentak sedikit atau dihardik sedikit? Nggak ada masalah selama kita mentraining mereka dengan oke. Jadi kita kasih kisi-kisi nih. Kalau misalkan menghadapi klien-klien seperti itu seperti apa kayak gitu. Karena kan pasti ada seperti itu kan. Oke. Kalau teman-teman Atria kan level kesabarannya di atas 100% kan? Di atas 100%, betul. Charge mereka nggak pernah habis lah, baterainya tuh banyak. Saya tidur senyum loh pemirsa. Tapi yang susah sebenarnya gini, secara psikolog dari teman-teman WO, ini menjadi pertanyaan saya pribadi ya. Mereka itu kan bisa dikatakan kerjanya 2-3 hari sebelum event kan. Betul. Nah, dengan stresnya tinggi gitu. Hesti berperan di apa di situ? Sebagai ibu ngomong gitu. Sebagai ibu dan BK. Gitu. Enggak, sebenarnya kita yang motivasi dan lain sebagainya. Aku juga masih in charge juga Mas Mario. Jadi kadang-kadang aku juga jadi project manager ya. Iya. Ada tisu mungkin, ada tisu. Ini kayak sedih. Kita kasih backsoundnya nanti. Iya. Oh iya, betul. Backsoundnya nanti agak sedih-sedih dikit gitu ya. Sedih dikit ya. Tolong tim RRI. Tapi yang perjuangan ya, effortnya tinggi banget jadi. Iya, pasti. Karena semua kan kalau nikah tuh mengalami psikologis yang lain. Betul. Kayak lebih deredek, lebih apa dan lain sebagainya. Vendor pertama atau orang pertama yang diajak ngomong atau curhat itu pasti WO. Pasti. Kayak Mbak ini tiba-tiba panik sendiri, tiba-tiba apa sendiri. Nah, kita harus punya kiat-kiat atau cara-cara untuk menangani beliau-beliau ini yang Ibu jangan ini gitu, gini gitu. Tiba-tiba jadi psikolog mendadak gitu. Kalau WO ya. Tanpa sertifikat ya. Betul, tanpa kuliah. Tanpa kuliah dan itu harus dilaksanakan. Iya. Oke. Menjadi pertanyaan menarik ketika satu kombinasi yang dilakukan teman-teman dari venue dan juga teman-teman dari wedding organizer. Kontak yang kalian lakukan just professional ketika ada event atau after itu kalian juga akan saling kontak? Katanya tadi nggak rasan-rasan. Nggak rasan-rasan, ini kan pertanyaan. Kalau saya kebetulan sama Mbak Hesti itu kita kontakkan terus. Ini tadi baru mau ada yoga bareng ya Mbak Hesti ya? Yoga. Stay tune artinya begitu, teman-teman yang di venue, teman-teman dari Atria, ataupun juga teman-teman dengan yang lain begitu, kalian juga menjamin atau menjalin yang namanya pertemanan itu after event. Iya, betul banget. Kalau dengan semua ya. Iya, kalau kita kan setiap helaan nafas kita tuh uang gitu ya. Dalam ya. Iya. Setiap helaan nafas ini. Kerjasama yuk. Kita bikin apa yuk meremehkan Kota Malang. Suro nih yang Belanda udah selesai gitu. Apalagi nih. Kira-kira apa lagi? Menurut saya kan setiap WO itu pentolannya, ownernya punya spesialis masing-masing. Ada yang jadi dosen, ada yang apa. Kadang-kadang saya nitip sih, ya kan Bu Hesti? Oh iya betul. Bu Hesti ini suaminya seorang pejabat ya kan? Ya Inventa gitu. Ayo dilempar yuk ke Atria. Karena hidup itu yang paling penting koneksi kan. Betul. Koneksi, networking. Ya. Mahal. Mbak Sulis pernah podcast sama kita dan mengatakan bahwa WO itu intinya komunikasi. Masih ingat kan? Betul. Saya masih ingat karena sudah ada recordnya dan siap-siap meledak habis ini. Kata-kata itu. Tapi ada yang menarik kalau kita berbicara soal
ke depan bagaimana untuk yang menikah, ya. Karena menikah itu after selesai. Begitu betul, kan? Betul. Nah, datang yang kedua, minta diskon nggak? Adiknya, ponakannya, sepupunya. Agak berat ya pertanyaan. Iya. Karena harus dieksplor jauh-jauh. Karena apa? Karena kita memberikan barrier juga. Iya. Iya kan? Buat, oh iki loh, biar anakku di sini, aku pakai WO dari Mbak Esti, ini datang ke sini, gampang tak diskon. Oknum seperti itu pasti ada di dunia ini. Pasti ada ya. Kalau saya memang agak pusing ya untuk menghadapi itu, karena kan ya kalau bisa semua klien harganya sama, supaya nggak iri-irian, apalagi wedding ya, pasti kan mereka keluar dari kocek mereka sendiri. Betul. Kalau Mbak Esti mah gampang ya, tidak terpublish harganya. Kalau saya agak susah. Oh iya, pasti. Cuman kami memberikan pengertian lagi bahwa kalau kamu berubah harga ya pasti ada fasilitas yang berubah. Terus yang dahulu anaknya ibu, tim kami profesional kan? Iya Mbak, profesional pasti gitu. Pengalamannya baik-baik saja kan? Tidak ada yang komplain kan? Tidak ada, ya sudah Bu, harganya tetap. Oh ya sudah, jadi nulisnya sambil dedek oke gitu. Iyalah Mbak. Nah kalau WO berat nih, kalau WO gimana? Kalau WO yang penting langganan aja dulu ya kan? Ya gitu. Bulan ini tuh kita lagi menikahkan anak kedua rata-rata dari klien kita. Jadi alhamdulillah kita dipercaya lagi repeat order gitu. Kalau misalkan minta diskon sih jarang karena mereka justru puas sama kinerja kita. Paling kitanya yang kasih special treatment karena kan langganan. Terus kita juga udah enak nih, data-data udah kita pegang, kita nggak collect data lagi. Menggali lagi. Iya gitu sih. Karena ada yang tiba-tiba jadi makelar bagi manten. Betul dong, pasti dong. Iya, karena saya juga gitu tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba ini ponaan ini dulu nikah, iya, gitu ya. dulu sama ini loh, Mas Mario loh. Masa iya? Saya lupa. Tapi ada yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sulis, bahwasanya ada komplain. Nah, penanganannya seperti apa, Atria? Kalau untuk wedding kita semaksimal mungkin zero mistake, itu yang pertama. Tapi ya namanya manusia pasti ada ini ya kan, karena wedding kan sekali seumur hidup, sekali seumur kita nggak boleh salah. Ya betul. Nah pasti kita wanti-wanti itu. Kalau ada komplain pasti kita langsung selesaikan di tempat. Misal ada makanan yang kosong kadang-kadang ya kan, ya namanya manusia untuk ngantuk. Iya kan? Biasa lah. Ya kita ganti. Ada juga yang barusan terjadi yang kemarin keasinan. Jadi yang di tempat VIP baik-baik aja, yang kembali yang di VIP agak sedikit keasinan, yang di reguler baik-baik saja. Ya sudah kita ganti. Oke. Nggak bilang karena asin ini karena memang nikah gitu. Biasanya asinnya minta nikah gitu. Wong Jawa tenan loh ya. Sekarang makanan tuh sensitif ya kalau di wedding. Ya, kalau di wedding pasti sensitif banget ya. Ada hal lain yang paling sensitif kalau di wedding? Lebih ke kalau WO kan preparation ya. Di preparation itu karena gawani manten gitu ya biasanya. Itu beda-beda. Jadi kita biasanya treatmentnya sesuai dengan mantennya masing-masing. Jadi ada beberapa yang di preparation itu namanya gawani manten itu kan beda-beda. Jadi kita pasti treatmentnya sesuai dengan itu. Ada yang tiba-tiba plan A jadi plan B atau plan C kayak gitu. Dan itu dalam hitungan jam gitu ya? Betul. Langsung berubah hari, semua? Jam. Kayak hari, gitu jam itu ikut ya? Oke, kalau komplain? Komplain, kalau kita menangani komplain, kita selesaikan juga di hari itu. Berarti tidak ada garansi? Setelah acara 2 hari kita terima komplain, kalau nggak ada ya sudah selesai. Karena wedding sekali seumur hidup juga ya, jadi kita nggak bisa mengulang acara itu. Misalkan kita mau mengulang juga nggak akan sama, jadi pasti kita, ya itu tadi, kalau aku menyampaikan ke timku adalah kalau bisa 100% perfect. Di dunia ini nggak ada sih memang 100% perfect ya Mbak. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kesempurnaan hanya milik Simple Plan ya perfect gitu ya. Tapi kalau di wedding nggak bisa. Harus banget dan perfect. Mungkin karena mereka mengeluarkan uang dari kocek mereka sendiri. Jadi ekspektasinya akhirnya tinggi. Betul. Pernah ada orang yang komplain gara-gara parkiran. Oh ada ya? Jadi H-1 tamunya datang nih. Saya minta parkir di depan keluarga. Nah, itu kan pasti ada rentetannya pasti, ya. Pasti. Ngerentetlah ke kamar, ngerentetlah ke makanan. Itu pasti saya wanti-wanti. Oh, sudah kelihatan ya? Nah, udah kelihatan. Hati-hati ya, FO, hati-hati ya, kitchen, kayak gitu. Ya, dari satu warning biasanya breakdown-nya itu lumayan. Berarti udah kelihatan, oh ini taste-nya udah seperti ini, berarti kita langsung ngomong ke semuanya gitu ya. WO juga sama berarti ya?
Iya, kalau kita lebih di awal sudah kasih kayak ini gini-gini Bu ya, ini gini-gini supaya itu tadi dia tidak ekspektasinya kelebihan kayak gitu. Jadi komplain itu kadang-kadang di-match-kan dengan ekspektasi beliau-beliau ini gitu. Oke. Sekarang kalau bisa dikatakan bahwa Atria menjadi center of wedding, expo atau perayaan gitu, bisa nggak itu disebut Atria? Kebetulan kita habis ini mau ada expo. Sekalian yuk. Iya, yuk dipromoin yuk. Boleh. Sekarang expo-nya seperti apa? Nah, kita kebetulan nanti di bulan Juli ada showcase, mini showcase juga. Jadi mari datang di tanggal 23 sampai 26. 23 sampai 26 Juli. Nanti tempatnya di sini, sama di di sini. launch yang depan. Termasuk baju ini. Bisa jadi. Bisa oke. jadi. Kebetulan kita punya launch baru, jadi namanya Batik Lounge. Nah, sekalian kita mau promosi ke masyarakat khalayak ramai bahwa kita punya launch yang nyaman dan lain-lain. Sekalian kita wedding showcase. Oke, jadi akan ditampilkan apa aja di sana, Mbak Zulis? Ada wedding part, ada baju, ada WO juga, ada photo booth, Fotografer, dokumentasi ya Mbak. WO semua di Malang ikut. Kalau yang showcase single WO ya, dan single vendor. Nanti kita akan bikin gantian. Oke. Kalau yang jadi showcase antri ya. gitu ya. Oke. Semua harus sama rata kan kalau di Malang kan. Betul, sama rata. Oke, saya setuju dengan itu. Sama rasa enggak kok. Oke, Jangan. Kita sama rasa sebut beda. kan? Iya. Sama rasa memang membedakan. Iya. Tapi ada lain yang mungkin bisa menjadi catatan bagi warga Malang. Tentu yang namanya Atria ini memiliki, ya bisa dikatakan servis tersendiri. Yang paling diunggulkan dari Atria. Pelayanan dari tim kami. Mungkin itu yang bisa langsung direct ke hati masing-masing tamu ya. Kalau makanan mungkin ya rasa selera ya. Kalau gedung mungkin kita baru selesai renovasi. Cuman tanpa sandingkan dengan pelayanan yang baik, pelayanan yang tulus, mungkin we are nothing ya Mas. Oke. Setuju. Kalau dari WO? Kalau dari kita sama, pelayanan number one. Oh, pelayanan number one. Iya, sama. Bukan kayak komunikasi Atria. number one. Oh, komunikasi number one, number zero di atas number zero di atas kalau ya. komunikasi ya. Oke, berarti kalau one stop wedding di Atria. Bisa, itu tadi kan kita menyediakan ada ruangan baru bisa untuk sanjit, bisa untuk akad, lamaran, pun sampai wedding. Kalau misalkan ada orang yang mulai dari lamaran, akad sampai resepsi di kita, pastinya ada diskon. Tidak siten. Ada. Ada. Sekalian rangkaiannya. Selain tidak siten apa lagi? Siraman. Siraman. Sekarang Di sini tuh juga. lagi banyak request Mbak Sulis, siraman di dalam ballroom kayak artis-artis gitu. Gitu ya. Gitu. Di dalam ballroom. Di dalam ballroom. Airnya dari 7 sumber. Dari 7 sumber harus. Kan air mineral 7 sumber. Betul. Boleh. Betul kan? Kok ditunjukin ya? Kenapa disebut Si A, si B, si C gitu. 7 sumbernya. Oke, Mbak Sulis, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat atau yang nonton kita hari ini. Seperti apa? Kalau tadi muncul one stop wedding itu sudah menjadi tagline belum? Belum sih. Makasih Mas Mario. Iya sama-sama. Sebagai ide ya. Sebagai ide. Silakan Mbak Sulis. Ya, baik. Untuk seluruh masyarakat Malang, jangan ragu dan jangan bimbang tadi ya. Karena kebetulan pastinya semua warga Malang udah paham ya Atria seperti apa untuk menghandle wedding. Dan di perbaruinya Atria Hotel Malang ini pastinya akan lebih memperbanyak spot foto lagi. Tangga berubah, lobby berubah, restoran pun kita ubah. Apalagi ada yang baru di Batik Lounge. Lalu kita juga punya banyak ruangan baru yang bisa untuk tadi Mas Mario, akad bisa di pool, bisa di ruangan meeting, terus sangjit juga bisa. Beserta perintilannya kita bisa ya Mas Mario. Jadi warga-warga Malang ya. Ini jangan ragu untuk mengadakan sangjit di Malang. Akad pun bisa, lamaran aja juga bisa di Hotel Atria Malang. Apalagi weddingnya di Grand Ballroom Hotel Atria Malang. Oke, daripada di rumah kotor lebih baik pindah ke sini. Betul, kita aja yang kotor nggak apa-apa. Kita yang kotor. Itu pekerjaan kita ya. Oke, kalau dari WO apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Malang? Iya, jadi wedding itu seperti membangun rumah ya teman-teman warga Malang atau sobat RRI. Jadi pondasinya itu memang di venue. Untuk koordinasinya membeli tanah dan lain sebagainya macam itu klien perlu koordinasi dengan tim konsultan gitu. Jadi betul membangun rumah pondasinya dari venue, tapi
sebagai WO, sebagai konsultan, klien juga perlu untuk bertanya kepada WO, apakah sesuai dengan budget, planning, konsep, dan lain sebagainya yang di-arrange gitu. Karena kalian biasa dengan wedding, berarti harus ada quote yang bisa menyentuh hati masyarakat. Silakan menghadap kamera, sampaikan quote tentang wedding. Ini challenge buat berdua nih ya. Kalau MC mah gampang, tinggal ngomong ya. Contekin dong. Contekin, jangan nanti diambil yang lain lagi. Kalau Mbak Sulis punya quote apa biasanya? Kalau quote dari saya sih, ya itu tadi. Aduh, jadi yang beda dong, yang beda. Ya. Harus ada quote yang menyentuh gitu. Kalau misalkan mengatakan pernikahan jangan lepas dari sesuatu yang janggal, jika ingin disempurnakan, datang ke Atria dan bersama dengan teman-teman wedding organizer konsultan. Oke. Simpelnya gitu. Ya, terima kasih untuk quote-nya. Terima kasih Mas Mario. Saya dong ya. Nggak, ini challenge dulu. Saya sebelum close nanti ya harus di-challenge. Karena kan biasanya dari pengalaman. Nah, menghadapi yang ini, itu, ene, ono gitu kan. Pasti punya sesuatu yang bisa disampaikan pada masyarakat. Biar menyentuh hati mereka. Karena untuk clippernya oke nih buat clippernya. Kalau saya sih laksanakan semua hal dengan niat yang baik. Ketika kita berniat baik, pasti jalannya baik. Keren. Terima kasih Mbak Sulis. Luar biasa ini ya. Mungkin dari Ibu Wakil seperti apa? Jangan lupa booking Atria Hotel. Nah, itu yang paling penting. Belum dong, belum ya. Atrianya. Challenge juga ya? Iya, challenge juga. Pernikahan sekali seumur hidup, harus yang sempurna dan perfect. Meskipun perfect atau sempurna itu milik Allah, tapi jangan lupa Atria Hotel dan Home Organizer. Oke. Cakep. Kasih pantun lebih cakep lagi ya. Cakep. That's all, sangat luar biasa banget. Ini ngobrolin tentang konsep, tentang venue, tentang WO. Sebenarnya dalam banget kalau soal pernikahan. Ini masih belum masuk dalam urusan asmara ya? Betul. Ada ya? Betul. Ini ya. Pembahasan tentang asmara ini ada ya? Ada. Harusnya WO juga ada. Tertidur ya bersama radio ya. Tapi inilah yang bisa kita sampaikan pada seluruh penonton dan juga masyarakat Malang Raya dan seluruh dunia. Bahwa memang untuk ketika kita sudah memilih untuk pernikahan, harus ada dua yang paling utama. Yaitu niat tadi yang disampaikan, lalu tempat atau siapapun yang ada di sana untuk bisa membantu kita agar wujud atau mimpi kita benar-benar bisa terjawab dalam satu proses pernikahan. Karena untuk perayaan itu bisa 2 kali, 3 kali ya. Betul. Yang paling penting adalah hijabnya ya. Betul. Iya, yang paling penting adalah hijabnya. Terima kasih tamu-tamu saya. Dan kebetulan hari ini kita mau meng-cosplay Ratu Inggris yang biasa untuk ngeteh. Kita minum teh dulu lah ya. Ratu Inggris kan punya budaya untuk minum teh. Teh. Saya cuma sendiri. Program baru dari Atria bukan? Oh iya. Wedang Sonten. Oh ini teh apa Wedang Sonten? Ini kita punya program baru Wedang Sonten. Jadi kalau mau yang ada meeting kecil-kecilan, ngobrol berdua, cicat berdua, bisa. Kita punya ala-ala Haiti tapi mengusung tema Jawa. Oke, jadi pakai belangkon nanti. That's why kita pakai kebaya di Atria. Oke, saya pakai double nih kebetulan. Terima kasih teman-teman dari Atria ya, luar biasa. Dan hari ini pun kami ingin mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk Anda tetap subscribe di YouTube RRI Malang Official dan kita juga akan bagi sesuatu yang spesial. Nantinya kita akan kembali untuk Anda semuanya. And thank you very much. Thanks a lot. See ya.